teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini kita kedatangan pasien ya, yang ini terkena paku kayaknya. Nah, ini terkena paku teman-teman. Jadi kita buka dulu ya, kita lihat. Nah, kita putuskan saja. Nah, jadi terkena paku ada, kalau lihat tandanya ada 2, 4, 6, ada 7 mata teman-teman. Nah, jadi 7 mata. Jadi kalau seperti ini teman-teman, ini kan kenanya tidak dalam ya, jadi cuma ujung baja yang patah teman-teman. Nah, jadi ada 7 mata. Dan kalau ini prosesnya teman-teman tidak perlu kita panjangkan ya, jadi kita langsung kita tempel baja pada bagian ujungnya. Oke, kita garap langsung. Jadi gergaji sudah kita balik teman-teman, dan tandanya ada seperti ini. Kita rapikan dulu dari sini sampai sini. Nah, kita dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan biasanya teman-teman karena cuma patah ujungnya, jadi kita langsung baja saja ya. Cuma prosesnya teman-temannya harus ini kita luruskan dulu kalau ada mata yang bengkok ya. Harus diluruskan dulu, karena kalau tidak diluruskan nanti pas dikasih baja dia akan ikut bengkok teman-teman. Jadi ada bengkok sedikit. Nah, jadi ada bengkok sedikit, sudah kita luruskan teman-teman. Nah, mengapa teman-teman, ini saya kasih tahu ilmunya ya, mengapa sepuh mata itu harus benar ya. Karena kalau tidak benar teman-teman, waktu dibengkokkan dia diratakan, waktu bengkok dia patah ya teman-teman. Dan kalau sepuh mata tidak benar, biasa kalau dipukul begini saja sudah patah ya teman-teman. Nah, begini saja sudah patah ya. Tapi kalau sepuhnya benar, dia cuma bengkok teman-teman. Nah, cuma bengkok, jadi kita kembalikan lagi bisa ya. Ini kita kembalikan lagi. Nah, dia tidak patah teman-teman. Nah, itulah pentingnya ilmu sepuh ya. Jadi sepuh itu sangat penting untuk tambal mata teman-teman. Oke, kita pasang di tempatnya kita mau kasih baja ya. Kalau untuk masih nyambung baja begini teman-teman, sebagian ada yang di meja begini ya, ada yang di meja begini langsung dikasih baja, dan ada juga yang ditaruh di gantungan tempat tetes baja ya, dan bisa juga di gantungan di ini ya, tempat suit. Jadi kita senangnya di tempat suit karena bisa mengangkat matanya ya. Oke, kita pindahkan dulu. Nah, ini kita pasang sini ya teman-teman. Ini adalah tempat ya, tapi ada meja juga. Taruh barang, posisinya sini tadi ya. Jadi kalau di sini teman, ini harus kasih pengamannya, ini pengaman api kalau dia membakar kayunya. Jadi ini seng. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini ya posisinya. Proses kita menambal bajanya ya. Ada 7 mata tadi teman-teman ya, 7 mata yang akan dikasih baja. Kalau patah yang seperti ini teman-teman, lebih mudah ya pengerjaannya daripada patah yang dalam. Biasanya kalau patah dalam itu ya, yang gergaji terkena paku besar ya, apalagi waktu disampit atau di cuttingan itu, pakunya adalah paku ya. Kalau paku itu teman-teman besar ya, seperti kawat nyeser bangunan itu yang 8 mili itu ya, kalau paku sebesar itu. Ada juga yang lebih besar lagi yang sampai dengan kayak besi 10 mili gitu ya, maka itu biasa ada juga yang mata gergaji akan gundul. Nah, untuk apinya biasa teman-teman. Jadi kalau untuk tambal baja ya, kita pakai 2 mata teman-teman, 2 mata api. Nah, teman-teman bisa melihat. Jadi kalau tidak boleh kita jelaskan saja, 2 mata api, yang satu di dalam ukuran 3/4 beras ya, jadi yang di luar ada mata api juga. Jadi begitu ya teman-teman, 2 mata api kalau untuk menaruh baja ya, supaya bajanya stabil, tidak meleleh, sangat meleleh ya. Dan dengan cara ini adalah yang paling bagus untuk penyambungan baja teman-teman dengan 2 mata api. Jadi panjangnya sekitar 1,5 cm ya.
mudah saja teman-teman, kita kasih api begini ya, kita bakar dulu bajanya. Nah, bakar dulu bajanya sampai dia sudah bundar teman-teman, bundar, bajanya sudah bundar ya, baru kita bakar targetnya. Nah gitu saja teman-teman. Nah, jadi kita keraskan dulu kalau mau motong teman-teman, jangan langsung dipotong. Nah gitu ya, jadi kita keraskan dulu, karena kalau langsung dipotong bisa teman-teman itu akan apa ya, akan bisa tidak tepat ya, atau bisa memendek lagi juga. Nah jadi kita keraskan dulu teman-teman ini. Nah, kita diamkan keras ya, baru kita potong. Nah begitu caranya teman-teman. Ini juga sambil dilihat-lihat lurusnya ya, siapa tahu miring ke samping, itu sambil kita lihat-lihat lurusnya. Nah itu tadi, bundarkan dulu bajanya, baru bawahnya targetnya dibakar, baru tempelkan. Mudah saja teman-teman. Nah mudah saja ya, kita keraskan lagi, baru kita potong. Bakar lagi bajanya, bundar, bawah lagi bakar. Nah tempelkan, keraskan, potong. Begitu saja teman-teman atau adik-adik ya yang masih pemula tentunya. Ini matanya memendek. Biasa kalau karbit ya teman-teman, matanya itu adalah apinya ya, apinya bisa naik turun kalau karbit ya. Tapi kalau memakai api kilin biasanya apinya stabil. Jadi kalau api naik turun untuk karbit itu wajar ya. Keraskan lagi, kita potong lagi. Juga satu lagi teman-teman, 2, 4, 6, 7 lagi. Dan ini matanya memanjang ya teman-teman. Kalau ini matanya sekitar 2 cm ya, tapi dengan mata api 2 sama saja teman-teman. Cuma kalau api panjang itu biasanya khawatirnya membakar tempat lain ya. Jadi kita seperti tadi, bundarkan dulu bajanya ya, baru bakar targetnya, kita luruskan, kita keraskan, baru dipotong. Nah begitu saja teman-teman. Kita lihat-lihat dulu ya, kalau ada yang bengkok ke samping kita perbaiki dulu sebelum kita memasangnya ya, nanti daripada memasang-masang lagi buat 2 kali pasang. Nah, terus ada satu teman-teman, ini yang satu ini terlalu banyak keluar ya, jadi kita tambahi bagian dalamnya. Nah, jadi biar dia lurus teman-teman. Nah, jadi setelah dibacain teman-teman, kalau mau menyepuh langsung boleh ya, mau menyepuh langsung boleh, karena khawatirnya kalau tidak disepuh waktu kita pengasahan di sana, dia kadang-kadang bisa patah teman-teman. Jadi untuk amannya itu adalah kita sepuh dulu ya. Ini kalau nyepuh ya sama saja seperti mata api tadi juga teman-teman, tidak masalah ya. Seperti mata api kita mengelasnya tidak perlu dirubah, tapi dengan hitungan ya teman-teman, atau warna pelangi yang keluar ya. Kita mulai dari sini, dari hitungannya dengan mata api begini, karena mata api teman-teman baik yang panjang pendek itu berbeda-beda ya cara penghitungannya, karena kita harus melihat ini pelangi yang keluar dari gergaji ini ya. Jadi bisa saja kalau matanya pendek kan dia keras dorongannya, berarti perhitungannya lebih cepat teman-teman. Tapi kalau matanya panjang dia dorongan apinya kurang keras, berarti perhitungannya lebih lambat ya. Dengan mata api seperti ini yang 2 cm ya, kita hitung. Kalau kita pendekkan sedikit teman-teman, karena khawatir memakan atau memanaskan bagian yang lainnya ya, jadi kita pendekkan saja. Lagi semua 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah jadi untuk ini teman-teman, ini adalah gergaji yang 19G ya teman-teman. 19G adalah yang lebih tipis ya, karena kalau yang 18G teman-teman dia lebih tebal ya, 1,2 mili, dan yang 19G adalah 1 mili teman-teman. Jadi hitungannya adalah 3 hitungan, dan teman-teman bisa lihat
yang saya sebut pelangi ya, pelangi itu. Nah ini, nah teman-teman, ini pelangi ini ya. Jadi dalam hitungan ketiga pelangi ini keluar teman-teman, dia akan ini ya, pelangi ini ya. Semoga paham. Ini pelangi ini waktu kita taruh api dia belum ada ya, belum ada ini pelangi ini waktu kita bakar ngelas tadi dia belum ada. Tapi setelah penyepuhan kita taruh api, dalam 3 hitungan pelangi ini akan bergerak ya, akan berset gitu ya. Nah maka sudah tepat ya teman-teman untuk sepuhnya. Nah ini pelanginya. Jadi kalau belum keluar pelangi teman-teman, itu penyepuhannya saya rasa belum tepat ya. Yang saya bilang tadi adalah tidak bisa dibetulkan matanya ya. Jadi kalau misalkan dia bengkok kita betulkan, maka dia akan patah ya. Dan kalau yang seperti ini, sepuhnya benar ini, misalkan ada bengkok sedikit, kita betulkan, kita pukul, maka mata ini tidak patah teman-teman. Oke, sekarang proses meratakannya ya, meratakan bagian sini dulu. Karena ini adalah dua kali proses pengasahan ya. Kalau yang mata seperti ini, sama saja mata-mata lain juga terus saja. Jadi ininya dulu, ininya, dan setelah itu baru ininya teman-teman. Nah ininya asa sampingnya atau asa 2 sisi untuk meratakan lebarnya dengan yang lain. Oke, sekarang kita mengasah dulu. Nah jadi untuk proses di sini teman-teman, kita menggunakan ini ya, mesin gerinda ini supaya lebih mudah. Jadi yang utama itu adalah kita meratakan teman-teman. Nah meratakan dengan, ini kan mata mereka ya miring ya, jadi kita ikuti saja miringnya. Nah ikuti miringnya, kalau belum pas kita geser-geser ya. Jadi kita kiranya mirip saja teman-teman. Nah mirip sudah pas ya, pas baru kita buang bagian bawahnya teman-teman, bagian bawah ini dulu ya, bawahnya. Nanti selanjutnya bagian atasnya untuk meratakannya. Nah jadi sudah selesai bagian bawah teman-teman, baru bagian atasnya. Dan untuk bagian atas teman-teman kita perlu berhati-hati karena jangan sampai ya mata yang kita buat ini atau mata baru ini yang kita buat ya, yang kita buat yang terkena paku ini atau yang kita las, yang kita tambal ini ya, jangan sampai rendah daripada punya orang yang asal ya. Jadi posisi mata harus sama teman-teman, karena biasanya kalau mata yang rendah itu dia akan bergores teman-teman, akan bergores ya waktu penggesikannya di sawmill, dan juga akan berbunyi ya. Jadi usahakan mata itu sama tingginya ya, usahakan sama tingginya. Jadi harus pakai ukuran teman-teman. Untuk biasa kita pakai ini teman-teman. Nah, biasa kita pakai ukuran ini ya. Jadi kita pakai ukuran ini tempel sini ya. Karena kemarin pas mengasah gergaji septal maka kita lepas ya. Biasanya begini. Nah begini teman-teman, ini bisa di setel ya berapa panjangnya, tapi ini kita tidak pakai ya karena malas memasangnya. Jadi kita langsung secara manual saja. Untuk membuang dulu bagian atasnya, sedikit meratakan ya teman-teman. Yang apa istilahnya, memotong, tapi untuk meratakannya nanti kita di sana ya, kita punya ukuran. Nah sekarang kita pindah sini teman-teman, dan kita punya ukuran ini teman-teman. Ini ya, ini ukuran sangat sederhana ya kita buat, tapi sangat bermanfaat sekali ya untuk mengukur mata teman-teman. Nah
Nah, jadi kita ukur saja mata aslinya berapa ya. Nah, mata aslinya berapa, kita bikinkan saja. Nah, baru kita memotong mata-mata yang bekas tambal, teman-teman. Tambal adalah ini ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu teman-teman. Jadi kita ratakan saja. Cara meratakannya mudah ya teman-teman, dan ini pasti tidak ada rendah tinggi ya kalau dengan cara ini, karena sudah ada ukurannya teman-teman. Nah, ini sudah ukurannya. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan juga setiap kena paku ya. Setiap kena paku itu ini matanya 7 ya. Nah, ini yang di belakang ini teman-teman pasti lebih panjang ya daripada yang ini. Mengapa begitu ya? Mengapa begitu? Mengapa ini lebih panjang? Karena mata ini teman-teman bekas terkena paku juga, jadi dia agak menegak begitu ya, menegak begitu. Jadi dia posisinya lebih panjang dari ini. Nah, jadi motongnya dari sini teman-teman untuk meratakannya. Mudah saja begini meratakannya. Ukuran ini ya, nah, ukuran ini. Mudah sekali ya meratakannya. Biasanya kita harus lihat-lihat ya meratakannya, tetapi dengan ukuran itu sangat mudah teman-teman. Oke, kita dekatkan dulu ya kameranya biar teman-teman bisa paham atau melihat ya. Nah, ini ya teman-teman, tadi ini ukuran aslinya ya, ukuran aslinya. Jadi semua ya memang harus gitu teman-teman. Nah, harus rata begitu ya. Nah, teman-teman bisa saja lihat begini ratanya ya. Nah, itu kan rata kan teman-teman semua, tidak ada yang rendah dan tidak ada yang tinggi ya, jadi rata semua. Nah, jadi kalau misalkan sangat sedikit itu rendah tingginya tidak masalah, tidak menimbulkan goresan pada istilahnya kayu yang digesek teman-teman. Nah, jadi tinggal proses terakhir teman-teman, ini kan sudah rata ya, sudah rata, jadi tinggal proses terakhir adalah ini ya, mengasah bagian sininya. Jadi kita biasa kalau di daerah ya, kalau misalnya tidak punya mesin samping seperti di sana, kita bisa mengasahnya dengan gerinda ini ya. Bisa dengan ini atau bisa dengan ini ya, terserah saja. Atau bisa dengan memakai batu ini ya. Nah, batu ini bisa juga. Nah, pokoknya jadinya harus seperti ini ya, gitu saja istilahnya fungsinya. Tapi kalau pakai gerinda ini biasa kita taruh di sana teman-teman. Biasa kita taruh di sana. Dia posisi tegak ya, gergajinya seperti kita mengasih baja tadi. Oke, sekarang proses mengasah ini ya, dua sisi, tapi kita menggunakan mesin teman-teman. Nah, di sana ada mesinnya. Nah, untuk pemasangannya begini sih teman-teman. Di sana tidak perlu kita jatuhkan ke tempat yang waktu mengasah dua sisi yang benar ya. Jadi biar saja dia di atas supaya enak geser-gesernya. Jadi kita di sini misalkan berulang-ulang, di sana tidak ditarik ya sama tarikan yang di sana. Jadi posisinya lepaskan saja ya. Nah, ini sudah pemasangan teman-teman. Kita tinggal menyetelnya ya. Nah, jadi ketinggiannya harus ada ukuran teman-teman. Kita posisinya sini ya. Karena kalau berbeda teman-teman, sekali naruh gergaji berbeda ya ketinggiannya, maka makannya tidak tepat juga. Jadi harus pas teman-teman ketinggiannya untuk ada penyetelan ya. Nanti kalau ganti gergaji kan harus segini lagi, ganti gergaji harus segini lagi ya. Sama juga dengan mengasah gergaji yang atas baja ya teman-teman. Sekarang kita kita mundurkan dulu ya teman-teman, mundurkan dulu. Nah, inilah fungsinya. Di sana tidak perlu diturunkan ya, jadi sana tidak ditarik sama penariknya, jadi kita bisa menarikkan di sini mundur majunya teman-teman. Nah, jadi itu saja, kita tinggal setel batunya ya. Jadi untuk penyetelan teman-teman, biasa kita mengenakan sangat sedikit ya, jadi kita tinggal mainkan ini ya, mainkan ini misalkan
ada mata yang lebar ya, karena ini kan tidak pakai sweep, tidaknya langsung tadi kasih baja. Biasanya ada mata yang agak lebar ke situ, ada yang agak lebar ke sini ya. Jadi kita tinggal mainkan ini teman-teman, tinggal kita melihat dari atas ya. Oke teman-teman, sudah selesai 7 mata ya. Kita matikan dulu. Nah, kita punya ukuran teman-teman ya. Biasanya ngikut saja ya, pokoknya yang dimana mata aslinya ya. Nah, kita ngikut saja. Nah, jadi kita ngikut saja teman-teman. Ini sudah selesai ya yang 7 mata tadi. Jadi kita punya ukuran ya, kita ngikut saja yang mana mata orang ini yang aslinya ya. Jadi kita ikut saja. Nah, sini sesak teman-teman. Berarti mainkan di sini ya. Nah, di sini. Jadi kita ukur saja setiap mata ini ya. Nah, kalau sesak dia berarti masih besar teman-teman. Kalau ini longgar ya. Ini kita tes. Ini sesak, sesak ya. Oh, berarti kita pakai ukurannya teman-teman. Ini kan agak longgar dikit ya. Nah, agak longgar dikit berarti kita pakai yang ini ya. Nah, jadi ketahuan yang mana yang sesak, dia pasti lebih lebar bajanya teman-teman. Nah, jadi ini 7 mata, yang lainnya lagi. Nah, ini sedikit, kita ulang saja teman-teman. Jadi sama saja ya, baik itu menggunakan gerinda dengan mesin ini sama saja. Pokoknya diukur. Nah, kalau matanya memang lebih lebar, masih sedikit ya, maka kita ulang teman-teman. Kita ulang, tetapi kalau pakai mesin ini lebih mudah ya, lebih mudah. Nah, kita ulang saja dengan memakan sedikit ya. Kita ukur lagi teman-teman. Ya teman-teman, pas ya ukurannya. Nah, jadi begitu teman-teman. Jadi otomatis mata ini rata ya, tidak ada yang kebesarannya. Jadi kalau kecil sedikit itu tidak masalah teman-teman, tapi kalau kebesaran dia akan menimbulkan masalah ya pada kayu yang digesek. Oke, sekarang sudah selesai, kita tinggal melepasnya. Nah, jadi sudah selesai teman-teman. Dan walaupun sudah selesai, tapi kita perlu teman-teman melihat lagi ya, perlu melihat lagi. Kalau mungkin mata ini ada yang bengkok ya. Nah, jadi kalau mungkin ada yang bengkok, dan ternyata sudah lurus ya, lurus semua. Dan alhamdulillah ini sudah selesai teman-teman.
Jadi kita tinggal menggulungnya dan menaruh di tempatnya. Dan ini kalau 7 mata teman-temannya 7 mata ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 kali mata kali 7 teman-temannya. Nah, ini satu matanya sama dengan 49.000. Teman-teman. Oke, kita akan menggulungnya.